Demonstrasi mahasiswa 11 April tetap dilaksanakan, meskipun Presiden mengumumkan 14 Februari 2024 tetap dilaksanakan pemilihan presiden on schedule. Mengapa demo tetap dilaksanakan? Di mana mereka yang menjadi aktor di balik penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. 11 April hari ini terbukti bahwa para mahasiswa tetap melaksanakan demonstrasinya. Meskipun kalian tahu bahwa kemarin atau menjelang 11 April, Presiden mengumumkan bahwa pemilihan presiden di 2024 on schedule, yaitu 14 Februari 2024. Namun, mahasiswa tetap demonstrasi dengan mengganti tempat lokasi demo. Bagaimana mereka yang menjadi aktor di belakang penundaan pemilu atau menambah masa jabatan presiden? Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita pilih salah satu, meskipun nanti kita gabung-gabung untuk menjadi sebuah cerita yang menarik. Pertama, kita baca di Tribun News, update demo 11 April, BEM SI pindahkan lokasi aksi ke DPR. Tuntutan tak lagi ditujukan ke Jokowi. Nah, ini yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa. Mereka memindahkan ke DPR. Salah satu jawabannya ya, karena DPR itu yang akan mengawal konstitusi kita. Bertanggung jawab atau tidak DPR ini? Nah, karena kalau presiden sudah menjawab hari kemarin. Selanjutnya di CNN Indonesia, batal geruduk istana, BMSI gelar demo Jokowi 11 April ke gedung DPR. Jadi hampir sama judulnya dan substansinya tentunya sama. Kemudian kalau di Detik News, perubahan lokasi demo 11 April di detik-detik terakhir. Jadi sangat mungkin sebelum ada pengumuman Pilpres tetap dilaksanakan 14 Februari 2024, BEM atau para mahasiswa akan melaksanakan di istana demonstrasinya, tapi sudah ada perubahan, maka berubah juga lokasi demonya. Menarik juga. Dan yang terakhir, Jokowi umumkan pemilu tetap 2024, PDIP sentil Menko sok berkuasa. Wah, ada 4 berita yang saya tampilkan, mana yang menurut kalian yang paling cocok? Oke, kita baca yang terakhir. Oke, Jokowi umumkan pemilu tetap 2024, PDIP sentil Menko sok berkuasa. CNN Indonesia, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu menyinggung keberadaan Menteri Koordinator di Kabinet Indonesia Maju yang pongah dan merasa paling berkuasa saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. Dia mempertanyakan alasan pengumuman waktu penyelenggaraan pemilu 2024 tetap pada 14 Februari tersebut dilakukan Jokowi secara langsung. Pertanyaannya adalah, kemana Menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidungnya? Menteri pongah sok merasa paling berkuasa itu, kata Masinton kepada CNN Indonesia. Keras kritiknya Masinton Pasaribu. Ia bilang gagasan menunda pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan Presiden bukan berasal dari Jokowi,
Menurutnya, gagasan tersebut lahir dari pemikiran Menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik. Masinton menyatakan sosok Menko yang telah menggagas ide penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya mengundurkan diri setelah Jokowi mengumumkan bahwa pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari sesuai kesepakatan di Komisi 2 DPR RI. Lebih lanjut, Masinton menyatakan rencana untuk unjuk rasa mahasiswa yang disebut untuk menyerukan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. Ngeri juga kritiknya ya. Sambungnya, berupaya membajak konstitusi, menenggelamkan demokrasi. Ia mengingatkan, esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi 98 adalah membatasi kekuasaan. Pecinta masa depan negeri, itulah yang menjadi tema menarik untuk kita analisa sesudah kita baca. Mana menteri yang puah itu? Kok tidak tahu diri? Kok tidak mengundurkan diri? Mungkin kalian yang mendengar kalimat kritik itu, ngeri juga ini kritik. Meskipun tidak menyebut nama, tapi kan Menko yang meskipun bukan Menko Polhukam, tapi dia mendapatkan data katanya terkait dengan sekian netizen yang menginginkan penundaan pemilu atau menambah masa jabatan presiden. Pecinta masa depan negeri, itulah berita yang ada di media. Sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah pembahasan kita dimulai dari tentang demonstrasi? Tentunya iya. Jadi demonstrasi yang dilaksanakan hari ini 11 April itu merupakan sebuah demonstrasi perjuangan gerakan mahasiswa bagaimana melawan otoritarianisme yang dihadirkan oleh penguasa. Loh, kok penguasa? Kan Pak Presiden Jokowi tidak. Ya karena bukan Pak Jokowinya di sini, tetapi yang menyampaikan kemarin, Menko yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu tadi. Ada seorang Menko yang bagaimana untuk penundaan pemilu ini. Jadi kita memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang konsisten untuk melaksanakan. Sebetulnya kalau dianalisa terkait dengan perjalanan demonstrasi semenjak 1 April kemarin dan terakhir 10 April kemarin, mahasiswa adalah kelompok yang ingin memperjuangkan suara rakyat yang sebenarnya. Yang seharusnya yang memperjuangkan itu para wakil rakyat. Tetapi pada kesempatan ini, para wakil rakyat kelihatannya tidak mendengar terkait dengan aspirasi itu, sehingga mahasiswa yang harus memperjuangkan. Bahkan mereka, partai-partai politik, masih ingat kan beberapa waktu yang lalu sehingga membuat marah para mahasiswa untuk turun demonstrasi, menampilkan sebuah gagasan untuk menunda pemilu. Itu kan sangat tidak bagus ya, mencederai amanah reformasi. Apakah itu guyonan ataupun serius? Yang pasti hal itu sangat tidak baik dalam membangun demokrasi. Jadi dalam bahasanya terjadi pembajakan demokrasi oleh elit atau kalau kemarin oleh ketua partai politik, meskipun kemarin ada salah satu ketua partai politik yang mencabut dukungan untuk penundaan pemilu atau memperpanjang atau menambah jabatan presiden. Wow, itu kan seperti ditampar, jedar. Kemarin ngapain sih kok ngomong menunda pemilu? Dan kemarin, maksudnya jauh sebelumnya ngomong begitu.
dua hari kemarin mengatakan mencabut dukungan, itu kan memalukan. Kalau dilakukan sebelum mahasiswa itu turun ke lapangan, mungkin oke lah. Ini sesudah mahasiswa kuat seperti suasana reformasi 98 baru mengucapkan kami mencabut. Itu kan sangat tidak baik dalam membangun demokrasi kita. Para pembajak demokrasi ini kan sangat tidak mendidik anak bangsa membangun demokrasi kita. Pecinta masa depan negeri, sehingga dalam perkembangannya atau hari kemarin Presiden Jokowi dengan para menteri ketika ada rapat mengumumkan bahwa pemilu presiden tetap 14 Februari 2024 dan KPU Bawaslu yang terpilih segera dilantik. Ini sepertinya mahasiswa sudah, kalau dalam logika biasa, ya sudah selesai karena sudah terjawab. Tetapi mahasiswa tetap berjuang karena hal ini sangat mungkin teman-teman yang belum mencabut itu akan membuat kreativitas di Senayan, di MPR, yaitu bagaimana konstitusinya dirubah. Karena memang kalau konstitusi dirubah itu bisa terjadi, tetapi kan hal itu apakah mendasarkan pada amanah reformasi atau aspirasi rakyat yang sebenarnya? Akhirnya mahasiswa tetap demo bukan ke Istana Negara tetapi ke DPR RI. Dan kalian semua tahu betul bagaimana demonstrasi hari ini yang luar biasa. Tidak hanya di Jakarta, di seluruh daerah itu terjadi demonstrasi. Intinya adalah bagaimana konstitusi kita itu berjalan dengan baik. Itu terkait dengan pergantian lokasi demonstrasi. Pecinta masa depan negeri, selanjutnya bagaimana terkait dengan kritik Bang Masinton Pasaribu, yaitu di mana mereka, haruskah mereka mengundurkan diri sebagaimana kritiknya? Kalau menurut saya sih, kalau usulan Bang Masinton juga bagus sih. Seharusnya yang bersangkutan yang membuat wacana itu, ya mengundurkan diri deh. Karena bagaimanapun ini sudah malu segala-galanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Apakah ada sebuah kesepakatan atau ada permainan di belakang? Nanti cerita di balik cerita biar diceritakan di tempat lain. Tetapi bahwa seharusnya menteri yang mengusulkan penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden itu lebih baik mundur. Kan itu wacana, Pak. Kan tidak boleh. Iya, itu wacana. Tetapi beliau menteri. Kalau wacana itu dihadirkan oleh akademisi, oleh LSM atau mahasiswa itu oke. Tapi ini menteri, apalagi bukan menteri yang ada hubungannya dengan tema pemilu atau tema politik. Pecinta masa depan negeri, kalau beliau tidak mundur, menurut saya sih lebih baik terjadi reshuffle kabinet. Maksudnya bahwa Pak Presiden dengan hak prerogatifnya memberikan evaluasi terhadap menteri-menteri yang nanti mempunyai catatan merah oleh catatan negara ini. Karena kalau hal itu dibiarkan, bisa saja menteri-menteri lain atau elit lain akan berulah. Toh nanti Pak Presiden tidak memberhentikan. Itu kan akan ditiru lagi. Tetapi ya ini kan memang wewenang Presiden ya, apakah akan melaksanakan reshuffle atau pemberhentian atau bagaimanapun itu wewenang Presiden, hak prerogatif Presiden. Namun menurut saya akan lebih baik membuat catatan baru, kecuali sang menteri itu melakukan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang lebih khusus adalah kepada para mahasiswa yang awalnya menikmati perkuliahan, berproses belajar untuk meraih masa depan, tahu-tahu dijawel dengan pembajakan demokrasi, sehingga para mahasiswa turun ke jalan. Dalam suasana puasa pun mereka turun ke jalan dan bahkan harus berhadapan dengan para aparat keamanan
aparat keamanan itu sebetulnya temannya para mahasiswa. Pada kesempatan ini, gara-gara ada pembajakan demokrasi, mahasiswa dengan aparat keamanan selanjutnya sepertinya bentrok, sepertinya bermusuhan. Padahal aparat keamanan menjaga bagaimana negara ini berjalan baik. Kalau mahasiswa, bagaimana demokrasi ini tidak dibaca oleh siapapun, mengatasnamakan siapapun. Semoga bermanfaat, semoga menjadi refleksi bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.